di tahun 2025 ini ada menu di Kampung Keluarga Berkualitas ini ada empat ya. Jadi pembekalan kelompok kerja di Kampung Keluarga Berkualitas, kemudian ada pertemuan kelompok kerja, kemudian ada operasional penguatan kampung KB di tingkat kabupaten kota. Jadi mungkin ada perbedaan yang relatif signifikan ya, terutama dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu, karena Poktan sekarang tidak masuk di menu Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, kriteria yang kami biayai yang dibiayai oleh DAK di menu Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah pertama, dia harus terdaftar di website Kampung KB dan Kanal Sistem Informasi Keluarga. Jadi Kampung KB-nya maksudnya, kemudian Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2025. Jadi di 2024 ke bawah, tahunnya sebelum 2025, kemudian Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, itu kira-kira kriterianya. Jadi karena ini kenapa kita menentukan kriteria, karena memang tidak mungkin dalam 1 tahun penuh ya membiayai seluruh kampung keluarga berkualitas, kan jumlahnya banyak sekali sekarang. Di tahun 2020, awal tahun 2025 ini jumlahnya sudah lebih dari 75.000 di seluruh Indonesia. Jumlahnya banyak sekali, makanya kita gilir sebenarnya. Ini prinsipnya adalah penggiliran, tapi pengaturannya lebih fleksibel, diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya di kabupaten kota, tapi disesuaikan dengan kriteria yang kami tentukan melalui buku pedoman teknisnya. Jadi ada 3 ini terdaftar di website, kemudian dibentuk sebelum tahun 2025 dan diutamakan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, kita masuk yang pertama, pembekalan kelompok kerja di Kampung Keluarga Berkualitas. Dimaksudnya ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh PDKB yang bertujuan memberikan orientasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi Pokja dan pendamping program di tingkat desa kelurahan. Jadi istilahnya kayak semacam kegiatan pertama ini, karena ya mungkin selama ini dia belum begitu tersentuh atau belum pernah dilakukan orientasi, maka kita memberikan menu ini supaya di itu, atau bisa jadi juga pengurusannya mungkin pengurus yang baru yang belum pernah dilatih, jadi bisa kita latih Pokjanya, kita berikan pembekalan lah, semacam pembekalan. Pemberian materi dan praktek pengelolaan kampung KB dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian lingkup pembiayaannya ada biaya fasilitator, konsumsi transportasi, atau biaya pendukung kegiatan pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Jadi bukan daring ya, Bapak Ibu semua. 1 tim pengelola kampung keluarga berkualitas terdiri dari ketua Pokja, anggota Pokja yang mewakili masing-masing seksi, ada penyuluh KB, PLKB, ASN, non-ASN, atau aparat desa. Jadi disesuaikan saja mana yang prioritas sesuai dengan maksimal jumlah yang tersedia di dalam menunya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan kelompok kerja di Kampung Keluarga Berkualitas. Kalau tadi itu pembekalan awal, kalau yang ini pertemuan rutin. Ya, jadi pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja beserta tim penggerak lainnya sebagai rangkaian pengelolaan kampung KB. Di rangkaiannya, jadi kegiatannya kan pasti ada pertemuan-pertemuan lanjutan, misalnya untuk menyusun rencana kerja, kemudian untuk pencatatan dan pelaporan atau monitoring, atau ya yang lainnya dalam rangka pengelolaan kampung KB. Jadi itu lingkup pembiayaannya bentuknya konsumsi atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Juga tatap muka ya Bapak Ibu,
Pertemuannya ini minimal 3 kali karena dia bentuknya paket ya, paket. Jadi di gelondongan maksudnya, bukan paket, gelondongan. Jadi bentuknya gelondongan, jadi memang minimal 3 kali ya, 3 kali sih. Kemudian sasarannya adalah Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, penyuluh KB, PLKB, ASN dan non ASN, IMP ya, Bangga Kencana, sub IMP Bangga Kencana, kader Poktan, pengurus rumah data kependudukan, pengelola dasar, ya, outputnya adalah rencana kegiatan masyarakat, laporan dalam website Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi kurang lebih ini adalah kegiatan rutin dalam rangka pengelolaan, ya, kegiatan dalam rangka pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas. Kemudian yang ketiga ini adalah operasional penguatan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten kota. Ini sebenarnya dari tahun sebelumnya sudah ada juga ya. Jadi ini adalah biaya pelaksanaan koordinasi di tingkat kabupaten kota dalam rangka melakukan konvergensi, integrasi kegiatan. Jadi semacam pihak-pihak yang terkait di tingkat kabupaten kota, pemerintah daerah, dinas dan OPD ya, itu kita ajak ya sesuai dengan Impres. Misalnya sesuai dengan Impres tahun 2022, kalau di pusat itu ada 13 kementerian lembaga, nah itu nanti dipilih-pilih prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Diberikan dalam bentuk biaya transportasi, konsumsi, fasilitator dan atau biaya pendukung kegiatan jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka. Yang diberikan biaya ini kalau tatap muka itu. Kemudian bentuknya adalah berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas program, perencanaan intervensi bersama, monitoring atau evaluasi, dan dilakukan minimal satu kali dalam setahun dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Ya, jadi kegiatannya yang seperti yang di atas ya, termasuk penyusunan laporan kalau bisa itu. Ya. Nah, sasarannya pimpinan daerah, sekretaris daerah, Bapeda, OPDKB ya, dinas atau badan yang merupakan perpanjangan dari urusan kementerian, dinas atau badan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB, pihak swasta yang terlibat ya, atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB. Jadi ini di tingkat kabupaten kota.